Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sekaligus membahas film yang bertemakan pergelutan di sekolah yang berjudul Pahlawan Sekolah 2025. Di mana film ini akan mengisahkan seorang siswa pindahan yang digempur habis-habisan untuk belajar oleh ayahnya. Namun di sekolahnya tersebut, ia terus-terusan dibully sehingga karena tekanan demi tekanan dari semua orang, pada akhirnya siswa tersebut menjadi psikopat yang haus akan pergelutan. Akankah dia mampu menguasai sekolah atau bahkan melawan semua sekolah hanya demi nafsunya tersebut? Oke lah, daripada banyak bacot di awal, mending kita langsung menuju ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. 거기서의 경쟁이 힘들었거나 한 건 아니었습니다. 다양한 학생들이 있는 곳이니까. Film ini diawali diperlihatkannya seorang siswa pindahan sekaligus tokoh utama dalam film ini. Ia bernama Kim Eugem. Pada hari itu juga, wali kelas memberi pengarahan untuk Kim agar ia bisa memahami kondisi sekolah barunya. Soktae yang merupakan ayah Kim kemudian menjawab bahwa anaknya ini anak yang pintar dan juga berbakat. Maka Soktae meyakini jika Kim akan cepat beradaptasi dengan baik. Setelah itu, wali kelas meminta Kim untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelasnya. 김우경, 자기소개 해볼래? Usai sesi perkenalan, Kim menyadari bahwa sekolah barunya ini tidak seperti sekolah sebelumnya, yang mana di sekolah sebelumnya yang merupakan sekolah elit, Kim tidak pernah melihat para berandal, apalagi melakukan kekerasan. Maka dari itu, Kim tidak memperdulikan mereka dan hanya fokus belajar. Akan tetapi hal tak terduga terjadi di mana berandal yang bernama Choi Hongji menyenggol alat musik Kim sampai terjatuh. Hal inilah membuat Kim berubah 180 derajat dan spontan berteriak memanggil Hongji dengan lantang. Hongji yang merupakan gegeduk di kelasnya pun tak terima dengan teriakan tersebut yang seolah menandakan jika Kim menantangnya. Maka Hongji pun memukuli Kim. Dari sinilah Kim sekarang menjadi target pembulian Hongji. Terlihat setelah bel berbunyi, Hongji in the gang menunggu Kim untuk memalaknya. Yang karena Kim merupakan anak orang kaya, maka uang jajannya pun cukup banyak. Dan hal itu sangat menguntungkan bagi mereka. Sehingga Hongji berencana menjadikan Kim bank berjalannya, di mana Kim harus memenuhi perintah Hongji ketika dirinya ingin membeli makanan. Dan jika tidak ia lakukan dalam waktu beberapa menit, maka Kim harus mendapatkan akibatnya. Kim yang merupakan kutu buku hanya bisa pasrah mendapat intimidasi ini dari mereka. 주 안에 다 안 오면 1초에 한 대씩이다. Kemudian kita akan diperlihatkan kehidupan Kim saat berada di rumah, di mana Kim tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya Myung Da-bin, dan ibunya selalu cuek kepada Kim setelah pasca kakaknya meninggal. Ditambah lagi Soktae yang terus-menerus menyuruh Kim untuk belajar agar bisa meneruskan perusahaan milik keluarganya. Bahkan ayahnya tak segan untuk main tangan jika Kim salah dalam pelajarannya. Oleh karena itulah, Kim selalu mencekik diri sendiri hingga kesakitan demi mengusir rasa frustasi atas sikap kasar sang ayah. 나한테 죄송할 게 아니지. Keesokan harinya Kim dihampiri Hong Il karena mengabaikan perintahnya. Hong Il lalu mengambil earphone Kim untuk mengetahui lagu yang sedang diputarnya. Ternyata pemutar musik milik Kim tidak berfungsi, sehingga Hong Il merasa heran kenapa selama ini Kim suka menggunakan alat tersebut. Mengingat barang itu sangat berharga, Kim meminta Hong Il untuk mengembalikan pemutar musik miliknya. Namun Hong Il malah menolak dan berusaha merusak alat tersebut. Sehingga Kim yang muak dengan perlakuan Hong Il, maka Kim tak segan untuk melawannya, bahkan sempat ingin membunuhnya. Sementara siswa culun yang bernama Kang Yoongi mulai tertarik kepada Kim karena melihat pertarungannya. Bahkan Yoongi mengakui bahwa Kim memiliki bakat dalam pergelutan. Kemudian Kim mengungkapkan jika sebenarnya ia tidak suka bertarung dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun Yoongi menjelaskan meskipun Kim tidak berniat bertarung kembali, akan tetapi mereka akan memaksa Kim alias mendapat serangan balasan akibat aksinya terhadap Hong Il. 그래서 내일은 어떻게 싸울 거야? 뭐라는 거야?
나는 싸울 생각 없어. Di saat Kim sudah pulang, kita baru mengetahui jika keluarganya tidak harmonis. Terlihat di waktu luang, orang tua mereka malah sibuk sendiri daripada mengobrol. Kemudian keesokan harinya, perkataan Yoongi benar adanya. Terlihat ketika berada di toilet, Kim mendapatkan pukulan demi pukulan dari ketua Hong Il yang bernama Seung-jun. Kim menyadari jika pukulan Seung-jun ini tak hanya cepat, namun juga kuat. 꿇어. 내가 왜? Tetapi Yoongi yang mengetahui hal itu dari awal, sebelumnya telah meminta guru datang ke toilet, dan dengan adanya guru tersebut, Seung-jun ditegur habis-habisan. Ternyata, di sini terungkaplah sosok Seung-jun sebenarnya. Ternyata Seung-jun merupakan atlet tinju yang menggunakan tinjunya ini untuk kekerasan. Maka tak heran, pukulannya cepat dan kuat. Kesal dengan kejadian ini, sepulang sekolah Seung-jun merampas pemutar musik kesayangan Kim dan menyuruhnya untuk datang ke lokasi Kim sebelumnya dipalak. Ketika di perjalanan, Yoongi bertanya alasan Kim begitu menghargai barang tersebut. Bahkan jika barang itu diambil atau seseorang akan merusaknya, Kim tak segan untuk memukuli orang itu dengan brutal. Dan Kim menjawab, ia melakukan hal itu karena pemutar musik miliknya merupakan titipan dari sang kakak yang sangat berharga baginya. Dan dengan barang tersebut, Kim merasa tenang jika memakainya. Kembali ke cerita di mana Kim yang ditemani Yoongi sudah berada di TKP, yang mana Seung-jun meminta Kim berduel dengannya jika tidak ingin pemutar musik itu rusak. Kim yang tak punya pilihan lain kemudian menerima tantangan Seung-jun. 싸우기 싫다고 했지. 들어, 니 때문에. Di tengah perjuangannya, Kim dibuat kebingungan mengapa serangan demi serangannya berhasil dihindari, sedangkan setiap serangan Seung-jun tak mampu ia hindari saking cepat dan kuatnya pukulan itu. Namun Kim yang tak mau kalah mencoba menganalisa situasi hingga akhirnya Kim baru menyadari kesalahan utamanya adalah menyerang di waktu yang tidak tepat. Belajar dari hal ini, Kim pun berhasil memukul Seung-jun. 고추. 다시 해봐. Meski begitu, Seung-jun masih tetap menguasai pergelutan hingga pada akhirnya Kim yang tak mau kalah dari siapapun, termasuk orang di atasnya, maka ia pun nekat mendorong Seung-jun ke bawah. Akibat aksi brutal Kim, membuat kaki Seung-jun pun patah dan Kim yang terbawa suasana mulai menjadi psikopat yang membabi buta Seung-jun. Hong Il dan temannya yang merupakan bawahan Seung-jun menjadi sangat ketakutan ketika Kim mendekati mereka mengambil pemutar musiknya. Setelah itu, Yoongi menemani Kim membersihkan dirinya dari darah. Dengan pengamatannya yang jeli, Yoongi kini bisa memastikan bahwa Kim memang berbakat dalam pergelutan. Kemudian Kim meminta Yoongi untuk menukar baju miliknya demi menyembunyikan noda darah dari orang tuanya. Yoongi dengan senang hati menerima hal itu, bahkan ia memberikan obat kepada Kim, di mana obat tersebut merupakan pereda nyeri sekaligus menghilangkan bekas luka. 얼굴에 멍대면 이렇게 싹싹 발라라. 부모님 놀라신다. Sementara keesokan harinya, Seung-jun in the gang menghadap kakak kelasnya yang bernama Choi Ji-hyuk, yang mana dia mengetahui anak buahnya tersebut kalah dari murid rendahan alias murid cupu. Selain mereka mendapat hukuman dipukul, Ji-hyuk juga memerintahkan mereka untuk membalas perlakuan Kim kepadanya. Selain masih kesal tentang kekalahannya itu, Seung-jun pun mengendarai motor berusaha memukul Kim dari belakang, yang mana membuat Kim tak sadarkan diri. Sementara Yoongi yang panik akan hal itu langsung menghubungi rumah sakit agar segera ditangani. Hingga beberapa jam kemudian, Kim mulai sadar dan menyadari bahwa ia telat masuk les. Tanpa mempedulikan fisiknya itu, Kim bergegas untuk keluar. Namun Yoongi sebelumnya telah memanggil kedua orang tuanya untuk datang ke rumah sakit, yang mana Dabin ibunya Kim menyuruh anaknya untuk tidak mempedulikan les dan lebih baik beristirahat saja. Akan tetapi Sok Tae si Koplok terlihat tidak begitu memperhatikan kondisi sang anak dan malah mengkhawatirkan jika Kim tertinggal dalam pelajaran. 그 학교에서 의겸이 학원 가는 378번 버스 정류장이 좀 멀거든요. 넌 학교에서 몇 등 하니? Kemudian kita akan diperlihatkan Dabin ibunya Kim yang sangat shock mengetahui anaknya masuk rumah sakit, di mana di sini terungkaplah
jika Dabin sebelumnya bersikap cuek kepada Kim, hanya belum bisa melupakan kesedihan Seunggem, kakaknya Kim yang telah meninggal, maka dari itu dirinya seolah tidak memperhatikan Kim. Namun sebenarnya, Dabin sangat menyayangi putranya yang sangat berbeda dengan Soktae yang hanya mempedulikan akademis anaknya. Lalu tak lama berselang, Seungjun datang ke rumah sakit, di mana kedatangannya untuk memastikan Kim baik-baik saja. Namun Seungjun malah bertemu ibunya Kim yang terlihat sangat terpukul dan mengetahui pula jika Dabin begitu menyayangi putranya. Bahkan tak hanya itu, Dabin mengira bahwa Seungjun adalah teman baik Kim dan mempersilahkan untuk melihat kondisinya. Akan tetapi Seungjun yang malu dengan perbuatan tercelanya itu kemudian berpamitan dan langsung pergi. 죄송해요. 응? 죄송합니다. Sepulang dari rumah sakit, Dabin mengajak Kim berbicara soal kehidupan sekolahnya. Ternyata Dabin curiga sekaligus khawatir tentang Kim yang akhir-akhir ini selalu melihat bekas memar. Namun Kim menjawab semua pertanyaan ibunya bahwa di sekolah baik-baik saja. Lebih jauh lagi, Kim menolak permintaan Dabin untuk bolos sekolah. Padahal ibunya meminta hal ini agar Kim lebih fokus memulihkan lukanya saat ini. Di sisi lain, Yoongi kembali mengunjungi rumah sakit untuk menemui seseorang, di mana orang tersebut kayaknya merupakan orang terdekat Yoongi. Saya pura-pura tidak tahu dulu. 이제 그만 일어나라. 허리 안 아프냐? Lalu keesokan harinya, Kim bertemu dengan Seungjun, mengatakan untuk berhenti menyerang jika masih punya harga diri. Rupanya Kim mengetahui pelaku yang memukul dirinya sebelumnya adalah Seungjun, dikarenakan Yoongi lah yang memberitahunya. Setelah itu, Ji-hyuk yang sangat kesal karena lagi-lagi Seungjun in the gang tak mampu mengurus Kim. Maka dari itu, Ji-hyuk sendiri yang akan turun tangan. Setibanya di hadapan Kim, Ji-hyuk kembali dibuat kesal karena belum bisa memukul pecundang seperti Kim. Bel sudah berbunyi. Namun meskipun begitu, Ji-hyuk memerintahkan Kim dan juga Yoongi untuk datang menemuinya di atap sekolah sesuai waktu yang ditentukan. 잘하는데. 핸드폰 빼, 이 새끼야. 니네 둘 다 점심시간 종치면 옥상으로 올라와라. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Kim dipukuli kakak kelasnya terus-menerus. Di sini Kim menahan diri untuk tidak melawan Ji-hyuk dikarenakan ia tidak mau lagi berurusan dengan berandal sekolahnya. Tetapi Seungjun dari arah lain mencoba membantu Kim yang sedang dicekik. Alhasil, Ji-hyuk menargetkan Seungjun terlebih dahulu. Kim yang geram dengan perlakuan kakak kelasnya, pada akhirnya ia tidak akan menahan diri lagi dan akan memberantas semua berandalan di sekolahnya. Dengan menanyakan kepada Yoongi jika dirinya mengalahkan Ji-hyuk, berapa orang lagi untuk dirinya bantai. Yoongi kemudian menjawab 2 orang tersisa, lalu pertarungan pun terjadi.